Tapi sebetulnya kita kaum muslimin berbicara tentang membaca itu seharusnya memang sudah menjadi gaya hidup kita. Dia awal-awalnya 10 pertama itu kan masjidnya penuh biasanya. Wow, luar biasa itu sampai membludak ya. Baca Al-Quran, orang duduk baca Al-Quran tuh banyak kita. Makin kesini-sininya mulai hilang satu persatu safnya, yang baca Quran makin sedikit. Masing-masing individu, masing-masing person harus benar-benar mengatur dirinya, karena kesempatan itu tidak terulang kedua kalinya. Mungkin tahun depan ada lagi Ramadan, tapi untuk kali ini kita optimalkan dulu dengan sebaik-baiknya. Bismillah, menanam bayam di pinggir batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat iman, nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, hingga saat ini cahaya Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Untuk itu teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast UKKI Universitas Halu Oleo. Tentunya di sini saya Sahrul Ramadan selaku host di podcast kita pada kali ini. Baik, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Masya Allah, yaitu ada Ustadz Dr. Haji Amiruddin Rahim M. Hum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelum itu saya ingin sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sangat baik ini, dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, sebelum lanjut saya punya satu pantun dulu nih Ustadz. Oh ya. Baik Ustadz, mungkin Ustadz boleh bantu dengan cakepnya. Oke Ustadz. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Hinggap di dahan pohon cemara. Cakep. Cakep. Bulan Ramadan sudah di depan. Cakep. Saatnya kita bersihkan hati dan jiwa. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah Ustadz, di podcast kita kali ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan, Ya. dan tentunya terkait dengan puasa ya Ustadz. Ya. Kalau berbicara tentang bulan Ramadan itu tentunya di setiap bulan Ramadan itu pasti ada suasana yang berbeda ya Ustadz. Ya, betul. Mungkin bulan Ramadan itu menjadi suasana lebih tenang, hati lebih adem, jiwa lebih tentram. Bahkan di setiap masjid-masjid tambah ramai ini Ustadz. Ya. Dan untuk kalau momen yang paling ditunggu-tunggu nih Ustadz, kalau di bulan Ramadan itu pasti kita ingin berkumpul bersama keluarga. Ya, Ustadz. Nah, tapi tidak bisa pungkiri bahwa kalau bulan Ramadan itu bukan cuma sekadar puasa lalu berbuka puasa ya Ustadz. Ya. Pasti ada pembeda lah Ustadz di bulan suci Ramadan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan kenapa sih bulan Ramadan itu sangat spesial dan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, dan apa saja keutamaannya? Silahkan Ustadz. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya, bahwa menjelang Ramadan ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan ya. Amin, kalau kita selalu berdoa, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa memasukinya, dan setelah itu kita bisa beribadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadi begini, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat spesial, terlalu banyak keutamaan di dalamnya. Tapi pada kesempatan ini saya coba membicarakan atau membahas satu persatu. Mungkin tidak bisa lebih detail ya,
saya mungkin memberikan semacam vibes-nya dulu ya. Suasana bagaimana sih kondisi psikologis kita menghadapi Ramadan gitu. Ya, Ustaz. Nah, begini. Ramadan salah satu bulan dari 12 bulan yang di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai bulan yang luar biasa karena pada bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Ya, Allah menyatakan seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang akan menjadi pembeda, menjadi penentu benar dan kebalikannya, tidak benar. Antara yang hak dengan yang batil itu sudah ini. Dan juga bukan hanya sekadar bisa dibedakan, tetapi dijelaskan juga masing-masing poin itu. Yang benar itu seperti apa standarnya, yang batil itu seperti apa standarnya. Gini aja deh. Kira-kira orang yang dalam hidupnya, ya kita buat analogi saja kira-kira ya, orang yang mendaki gunung gitu ya, atau yang berpetualang. Tiba-tiba dia tersesat jalan. Ketika dia tersesat jalan itu, dia tidak mengerti ke arah mana. Lalu datang sesuatu yang memberikan dia jalan keluar. Ya, kira-kira gimana perasaannya? Pasti kita akan merasa senang, merasa gembira karena kita dari kebingungan menjadi jelas arah kita. Nah, Al-Quran didatangkan kepada umat manusia itu adalah hudan, sebagai petunjuk. Nah, orang-orang tersesat ini, kita manusia yang tersesat ini, begitu datang Al-Quran jadi jelas semuanya, jadi terang beneran semuanya. Ya, itu salah satu yang kita katakan bahwa Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena dia turunnya Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan pada ayat yang sebelumnya, yaitu 2 ayat sebelumnya. Kalau tadi ayat 185 surat Al-Baqarah, maka ayat yang sebelumnya, ayat 183 adalah bulan diturunkannya perintah umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ayatnya sudah sama-sama kita fahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita di bulan Ramadan juga diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, dan ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa dahsyatnya karena ya begini. Kalau bulan Ramadan disuruh kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa, maka dengan berpuasa ini akan terbentuk kebiasaan yang baik pada kehidupan kita, kebiasaan berdisiplin menaati waktu, kesiapan disiplin dalam menaati aturan-aturan, kesiapan berdisiplin untuk melakukan segala sesuatu dengan sesuai dengan aturan. Nah, bisa kita bayangkan kalau kehidupan tanpa aturan, dan takwa itu sebagai output dari pelaksanaan ibadah puasa adalah menjadi orang bertakwa. Takwa itu adalah berdisiplin dalam menjalankan aturan, menjalankan perintahnya disiplin, menjauhi larangannya disiplin. Kemudian dengan seperti itu, maka orang akan terbentuk habitnya, kebiasaannya yang tadinya mungkin dia orang yang tidak punya aturannya. Dan jujur saja dan mohon maaf ya, salah satu penyakit sosial kita itu adalah kurang disiplin. Betul, Ustaz. Ya, coba aja lihat tuh. Di mana-mana ada disiplin. Ya. Di lampu merah ada disiplin, di jalan ada disiplin. Bahkan di acara-acara resmi, waduh juga masalah juga ya, kurang disiplin. Ya, nah, tapi bertakwa itu tidak cukup, bukan hanya dimaknai dengan istilah disiplin, tapi juga adalah berhati-hati. Jangan sampai melanggar aturan-aturan. Kalau kita sudah seperti itu, luar biasa. Itu selama 1 bulan penuh kita akan menjadi hamba Allah yang patuh pada aturannya, disiplin menjalankan aturannya, hati-hati jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini keberkahannya melimpah. Syahrul Mubarak. Nah, jadi syahrul Ramadan syahrul Mubarak, luar biasa keberkahannya. Ya. Coba kita lihat ya. Kalau di luar bulan Ramadan orang kan harus makan 3 kali sehari ya. Ya, Ustaz. Makan juga paling ya makanan pokok dengan berbagai macam iringannya begitu. Iya. Namun di bulan Ramadan ternyata umat Islam ini dari segi bisnis kuliner juga luar biasa.
Meskipun konsepnya harusnya makan itu hanya sahur, ketika sahur dan berbuka, tetapi nyatanya bisnis kuliner di bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Dan masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Oleh karena itu maka kita harusnya sangat bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, catatan saya di awal ini bahwa mungkin saja dengan pengalaman hidup kita yang panjang, udah umur berapa? Sekarang 21, Ustaz. Nah, berarti dalam hidup itu anggaplah normal mulai baliknya usia 10 tahun misalnya ya. Berarti udah 11 kali menjalani Ramadan. Ya, Ustaz. Kira-kira gimana itu 11 kali itu? Diukur-ukur sendirilah. Kira-kira ini 11 kali mengikuti Ramadan itu apakah optimal apa tidak ya? Bagaimana pengaruhnya pada diri kita ya? Nah, berharapnya di bulan Ramadan ini kita merasakan Ramadan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan dipahami, dipersepsi sebagai bulan, wah ini saya bulan Ramadan lapar lagi nih. Berarti aktivitas saya ini terganggu lagi. Ya. Itu salah besar, karena sesungguhnya menahan satu kali makan di bulan Ramadan bukan menghambat aktivitas kita, melainkan itu akan membuat ringan jalan hidup kita. Badan kita juga akan berkurang berat badannya, aktivitas kita juga menjadi ini. Karena begini, ternyata dari hasil-hasil penelitian bidang kesehatan misalnya dan kedokteran, ternyata ada satu konsep atau temuan baru dari Jepang namanya autofagi. Autofagi ini adalah proses di mana tubuh kita itu mengalami sel-sel yang tidak berfungsi, mengalami bunuh diri massal, lalu dia akan melarut dengan apabila seseorang itu paling tidak menahan dari makan dan minum 6 jam, paling minimal 6 jam. Maka apabila 6 jam sudah tercapai dan lebih dari itu, maka autofagi akan berfungsi pada tubuh kita. Nanti di cross check ya di jurnal-jurnal ilmu kesehatan. Tapi saya pernah membaca seperti itu, bahwa untuk sudut pandang kesehatan itu sangat bagus sekali. Jadi sel-sel kita yang tidak berfungsi akan dibersihkan, berarti secara fisik juga akan muncul satu situasi baru pada tubuh kita di mana dia menjadi bersih, Nah, oleh karena itu tidak salah kalau Rasul menyatakan yang pertama misalnya, sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Kira-kira kalau sel-sel yang rusak tadi sudah dibersihkan, kan mestinya kita sehat ya. Kemudian yang keduanya, kata Rasulullah dalam salah satu hadis misalnya, likulli syai'in zakatun, segala sesuatunya itu ada pembersihnya kalau dia kotor ya. Dan zakatul jasadi, pembersihnya diri kita seharusnya adalah asyam, as-saum atau siam, berpuasa. Nah, coba kita bayangkan kalau kita ini secara jasad fisik tadi itu kita banyak sekali sel-sel yang kurang bagus, lalu kemudian dibersihkan. Kemudian secara batin juga banyak dosa-dosa ya, banyak noda-noda ya. Ya terlepas dari masih muda atau yang sudah tua, meskipun ya secara normal kita katakan yang sudah panjang umurnya tentu saja perbuatan-perbuatannya lebih banyak, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi dengan hadirnya puasa setidaknya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, kekotoran-kekotoran diri kita itu bisa dibersihkan. Maka orang-orang yang malah hadirnya kotor, malah hadirnya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak pelanggaran, harusnya bangga, harusnya bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu kira-kira. Nah, untuk teman-teman beriman, jadi itu jawaban dari Ustadz mengapa bulan suci Ramadan itu menjadi bulan pembeda ya dari bulan-bulan yang lain. Ustadz, ini saya kayak merasa kebetulan nama juga saya Syahrul Ramadan, jadi menjemput bulan suci Ramadan tentunya dalam setiap tahun itu selalu excited gitu. Kayak selalu ingin muhasabah diri, memperbaiki diri dan lebih mengupgrade aktivitas yang bisa memperbanyak amalan ibadah di bulan suci Ramadan daripada bulan suci Ramadan sebelum-sebelumnya. Nah, Ustadz, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa sih kalau membaca Al-Quran lebih sering dianjurkan di bulan suci Ramadan itu? Oh iya, tadi bagian awal kita sudah menyebutkan ayatnya bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tapi sebetulnya kita kaum muslimin berbicara tentang membaca itu seharusnya memang sudah menjadi gaya hidup kita. Karena kan sejak pertama kali Al-Quran turun itu sudah disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, ini luar biasa. Harusnya umat Islam yang menyadari dirinya sebagai
umat yang harus beribadah kepada Allah, maka dia harusnya menjadi umat pembelajar, pembaca yang menjadikan gaya hidup membaca itu menjadi gaya hidup kebanggaannya. Ya, tentu terlepas dari realitas kenyataan sosial kita kaum muslimin yang dari segi literasi masih sangat terbelakang, masih sangat jauh dari negara-negara yang lain yang diklaim sebagai negara-negara yang maju. Ya, kita tentu saja memahami itu sebagai satu motivasi untuk maju terus. Oleh karena itu, memang kita harus membaca, dan membaca pada ayat yang pertama kali turun itu Iqra itu sifatnya umum saja. Namun perlu diketahui bahwa sekian banyak bahan bacaan yang luar biasa, itu bacaan nomor satu adalah Al-Quran. Harusnya umat Islam itu adalah pembaca Al-Quran yang luar biasa, karena itu adalah petunjuk hidupnya. Bagaimana mungkin orang akan mengetahui jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar kalau dia tidak membaca petunjuk-petunjuknya, pedoman. Bahkan alat elektronik saja sebelum digunakan dibaca dulu manualnya, petunjuknya itu, supaya apa? Jangan sampai dia koslet atau apa begitu ya. Nah, Kita salah pakai. jangan sampai salah pakai begitu. Nah, manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan kepadanya telah diturunkan petunjuk itu. Maka meskipun dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, tetapi seharusnya umat ini tidak membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Akan tetapi ini adalah momentum yang sangat bagus, suasana yang sangat kondusif, di mana bulan Ramadan itu berbeda dengan suasana pada bulan yang lain, di mana secara psikologis kita sudah tergiring begitu masuk bulan Ramadan untuk beribadah, dan membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Di seluruh bulan harusnya kita membaca Al-Quran, tetapi bulan Ramadan momentum terbaiknya di mana dilipat gandakan amal-amal kita, maka keterlaluan juga kita kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu menghatamkannya. Maka kita harus berazam, bertekad kuat agar bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran dengan target yang jelas. Ya, paling tidaklah selama bulan Ramadan kita bisa menghatamkannya satu kali. Jika masih ada waktu dan kemampuan kita, maka kita bukan cuma sekadar membaca teks Arabnya, tapi juga kita memahami maknanya. Ya, bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab kan, membaca itu juga tidak mengerti. Oleh karena itu dia perlu juga menyempatkan waktu untuk membaca terjemahan ayatnya bagi kita orang Indonesia ya. Dan jika memungkinkan lagi, dia punya tenaga dan semangat lagi, diusahakan membaca tafsir ayat Al-Quran, supaya Al-Quran ini ayat-ayatnya menjadi applicable dalam kehidupan kita. Dia bisa diaplikasikan. Jangan hanya sekadar teks yang begitu bagus, memberi petunjuk, tapi nyatanya ketika kita beraktivitas, kita tidak menggunakan standar itu. Maka Ramadan harusnya kita benar-benar serius dalam ber-Al-Quran. Sehingga salah satu istilah yang digunakan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Masa bulannya Al-Quran kita sibuk baca Quran misalnya ya? Ya, tentu baca Quran tidak dilarang, tapi ini momentum seperti ini belum tentu tahun berikutnya lagi kita bisa dapatkan. Oleh karena itu, mumpung ada waktu ini, nah kita harus semangat dan membaca Al-Quran. Nah, akan tetapi membaca Al-Quran ini kan enak diucapkan, karena nyatanya ada juga orang di bulan Ramadan mau baca tapi masih terbata-bata. Ada juga yang belum paham baca Al-Quran, belum tahu membacanya. Ada juga yang sudah tahu membaca tapi masih belum lancar. Ada juga yang sudah lancar. Tentu saja ini membutuhkan satu langkah-langkah yang terprogram pada diri kita. Yang belum bisa membaca huruf Al-Quran, ya istilah kasarnya ya, masih buta baca tulis Al-Quran, ya belajarlah huruf-huruf hijaiyahnya dulu. Yang sudah mulai mengenal, mulai membaca meskipun terbata-bata, karena orang membaca Al-Quran dengan terbata-bata pahalanya dikali dua. Bagi orang yang sudah mulai lancar, berarti tinggal membacanya dengan baik, mengulang dan mengulang. Jika sudah hatam, mengulang lagi sampai hatam lagi, memahami lebih mendalam lagi. Dan kalau sudah seperti begitu, dia memang membaca dengan bagus, maka insya Allah dia ma'akiramin barara, dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Jadi ini kesempatan, cuman sekali setahun kok. Bulan Ramadan tidak berbulan-bulan, cuma sebulan. Itu pun hanya 29 atau 30 hari. Ya, bagi orang yang mengerti betul kehebatan keberkahan Al-Quran dengan bulan Ramadan ini juga,
Malah Rasul menyatakan sekiranya orang tahu bahwa Ramadan itu luar biasa keutamaannya. Ada orang mungkin yang akan menginginkan semua bulan adalah bulan Ramadan. Ya, tapi bagi kita yang diberikan 1 bulan, alhamdulillah, dan itu kita manfaatkan sebaik mungkin, mumpung masih hidup. Begitu kira-kira. Jadi Ustaz, kalau saya kan pernah dengar bahwa kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Contoh, 1 huruf saja alifun itu akan berlipat ganda. Begitu kan Ustaz? Ya, ya, membaca Al-Quran ini dilipat gandakan pahalanya, bukan ya. Jadi begini konsepnya dalam Islam itu, setiap satu kebaikan itu dikali 10. Ya. Ya, setiap satu keburukan itu hanya dikali 1. Ya, itu konsep dasarnya ya. Nah, untuk membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca itu, ini di luar bulan Ramadan ya, setiap huruf yang dibaca itu dikali 10 pahalanya. Rasul menyatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kan kita membaca alif lam mim saja yang kita tidak mengerti artinya apa, dan memang tidak diberitahukan arti yang sebenarnya, itu sudah 30. Tentu kita tidak boleh hitung-hitungan ya, karena namanya kebaikan kan tidak terbatas. Makin banyak makin bagus. Nah, itu di luar bulan Ramadan. Sehingga ini semangat membaca Al-Quran itu harusnya terpatri dalam hati kita. Nah, di bulan Ramadan, setiap amalan yang sunnah saja, pahalanya disetarakan dengan pahala kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan amal-amal ibadah kewajiban yang wajib di bulan Ramadan dikali menjadi 70 kali. Berarti kalau di luar bulan Ramadan tadi itu seperti itu per huruf, di dalam bulan Ramadan dikali lipat lagi sampai 70. Nah, kalau orang berinfak sedekah misalnya di dalam Al-Quran dikatakan akan dikali 10 lalu dikembangkan lagi jadi setiap cabang-cabangnya jadi 100, setiap cabang lagi bercabang lagi. Misalnya kita bayangkan betapa hebatnya bulan Ramadan itu terjadi pelipat gandaan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itulah maka ya semangat membaca Al-Quran dengan sesuai kemampuan masing-masingnya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan masing-masing. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di bulan Ramadan kalau kita beramal ibadah, selama kita memang ikhlas niat kita, bukan karena yang lain, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk membaca Al-Quran, bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa pahalanya. Ya, jadi jangan takendur lah. Mestinya manajemen waktu kita bagus lah. Di awalnya masih agak biasa, masih perlu pembiasaan. Di makin kesininya makin terbiasa. Di ujungnya jadi luar biasa. Jadi dari tidak biasa menjadi pembiasaan, dari pembiasaan menjadi terbiasa, dari terbiasa menjadi luar biasa. Jangan dibalik ya. Karena ada juga ini suasana biasanya ada di dalam bulan Ramadan di awal-awal semangatnya semangat 45 luar biasa. Makin kesini malah jadi urusan dunia yang banyak ini. Jadi memang perlu mengatur diri di dalam bulan Ramadan. Kenapa kita perlu atur diri kita ini, terutama dalam membaca Al-Quran, agar kita tahu diri dan tidak lupa diri. Kalau kita sudah tahu diri dan tidak lupa diri, maka akan kesananya lagi semakin percaya diri bersama dengan Al-Quran. Begitu kira-kira. Oke Ustaz. Jadi untuk teman-teman saudara beriman dimanapun berada, jadi itu keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena kita ketahui bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Apapun yang turun di bulan suci Ramadan seperti ayat Al-Quran, wahyu pertama diturunkan pada bulan suci Ramadan, jadilah Al-Quran itu sebagai petunjuk yang paling mulia. Bahkan malaikat Jibril diberikan wahyu pada saat pertama kali, yaitu turunnya di bulan suci Ramadan. Jadilah malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia. Nah, tadi Ustadz bilang sempat menyinggung bahwa kalau kita di awal semangatnya semangat 45, dan kalau di akhir ya lama-kelamaan itu menjadi kita lebih ke urusan dunia. Nah, itu bagaimana Ustadz cara mengelola memanajemen diri kita sendiri untuk kita puasa di awal kita selalu semangat membaca Al-Quran, ikut majelis sana sini, terus
lama kelamaan itu semangat kita turun. Itu Ustadz mungkin ada tips bagaimana cara manajemen diri. Jadi memang kondisi yang saya sampaikan itu tadi itu variatif antar individu. Tetapi yang kita saksikan biasanya memang di awal itu semangat luar biasa. Ya kita bisa buat kita melihat satu indikator ya. Misalnya kalau kita masuk masjid, dia awal-awalnya 10 pertama itu kan masjidnya penuh biasanya. Wow, luar biasa itu sampai membludak ya. Baca Al-Quran, orang duduk baca Al-Quran tuh banyak kita. Makin kesini-sininya mulai hilang satu persatu safnya, yang baca Quran makin sedikit. Tapi yang terbalik justru di mall-mall menjadi ramai luar biasa. Ya tentu tidak dilarang ya, itu bukan sesuatu yang dilarang. Maksud saya adalah kita harus membuat keseimbangan. Dan untuk bisa mempertahankan semangat ini kita perlu mengatur diri kita, memanage waktu kita, memanage diri kita. Kita sadar dulu di awal bahwa kita ini orang yang butuh dengan Ramadan, dan kebutuhan kita terhadap Ramadan disebabkan karena kita ini banyak kekurangan dan kita ingin lebih meningkat lagi ke depannya. Andaikan kita start dari 10, maka sesudah Ramadan harapan kita bisa menjadi 100. Jangan malah terbalik. Nah, jadi perlu kita fokus dengan target kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu masing-masing kaum muslimin ya, khususnya generasi muda ya, karena generasi muda ini kan banyak aktivitas, saya kira itu harus membuat rencana. Ya, sebab ada salah satu prinsip manajemen yang pernah saya baca ya. Siapa yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu kan berarti Ramadan yang hanya datang sekali setahun ini jangan sampai lepas begitu ya. Sayang begitu dia lepas. Nah, padahal ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Kita atur dulu. Oleh karena itu perlu kita membuat catatan-catatan perencanaan sederhana kita di bulan Ramadan, berapa kali kita akan khatamkan Al-Quran, atau apakah sekali atau 2 kali, atau sesuai dengan target masing-masing. Berpuasnya kita tentu tidak bisa dikatakan, oh saya mau puasa 10 hari saja. Ya, puasanya harus penuh itu, ya 1 bulan. Ayyam ma'dudat 29 atau 30 hari sesuai dengan hitungan bulan di langit. Jadi kita sudah, yang lain-lainnya ibadah-ibadah yang sunnah ini. Nah, tidak boleh dilupakan bahwa karena kebutuhan kita akan ibadah sosial, yaitu urusan dengan hablum minan nas, orang mudik ya. Kita kan kalau pulang kampung wah semangat sekali. Itu pulang kampung penting juga. Kemudian juga kita berbelanja untuk kebutuhan menghadapi Idul Fitri, di mana kita mau tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan menggunakan pakaian yang bagus, dengan macam-macam lah orang ekspresi kesyukurannya kepada Allah. Tapi jangan dilupa, Ramadan ini makin ke belakang justru makin luar biasa dahsyatnya imbalan pahala-pahala yang Allah berikan. Di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Jangan sampai malam Lailatul Qadar yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, penentuan nasib selama 1 tahun, justru fokus kita teralihkan kepada hal yang lain. Wow, kesempatan ini luar biasa. Bayangkan saja, 1 bulan 1 malam di dalam Lailatul Qadar itu setara dengan syahr alfu min alfi syahr. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Khairun lebih baik daripada alfi syahr, daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kira-kira 83 tahun 4 bulan. Siapa orang yang punya umur, andaikan dia normal umurnya itu sampai 83 sekarang. Ya kita saja umur 50 tahun sudah banyak kendala ya. Sudah 60 itu sudah waduh. Sudah rawan sekali, sudah kritis ya. Ini makanya dimanfaatkan. Dengan kesadaran itu tadi, maka meskipun orang merencanakan kegiatan-kegiatan sosialnya, tetap ini fokusnya tetap ada. Yaitu dia makin bersemangat, makin dia membaca Al-Quran, mungkin dia capek. Tapi capeknya itu bisa dimanage dengan baik, sehingga dia bisa memanfaatkan waktu-waktu yang utama baginya. Misalnya, dia bisa menyiapkan waktu di siang hari untuk sekadar qailullah, tidur di siang hari untuk persiapan malamnya ibadah untuk menunggu Lailatul Qadar. Kalau dia misalnya capek dalam membaca Al-Quran, dia mulai mengaturnya supaya tidak kecapean. Misalnya kalau kita mau membaca 1 juz 1 hari, kan kita buat perencanaannya, oh dalam 1 hari itu kan sholat 5 kali, sholat wajib ya. Oh ini kalau 1 juz Al-Quran itu kan di mushaf yang kita pakai di Indonesia itu rata-rata 1 juz itu 20 halaman. Berarti kalau 20 halaman itu tinggal dibagi 5.
Kalau dibagi 5 berarti sebelum sholat dua halaman. 2 halaman. Ya, sesudah sholat dua halaman lagi. Satu kali waktu sholat 4 halaman. Berarti sehari itu selesai 1 juz. Nah itu manajemen seperti itulah, perencanaan seperti itulah yang saya maksudkan akan menjaga stabilitas emosi semangat kita. Tapi dalam catatan sejarah perlu diketahui bahwa bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulan perjuangan, bulan berjihad. Mana ada orang berjihad ya loyo gitu, malas-malasan gitu. Ya namanya jihad harus semangat. Jihad dalam arti umum ya. Para sahabat memang berperang ya karena mereka punya musuh yang terjadi peperangan di bulan Ramadan. Tapi bisa kita transformasi semangat jihad itu dengan semangat dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita meskipun 1 bulan itu memang terasa ya, full activity gitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan, tapi dengan perencanaan yang baik, insya Allah akan sampai juga ke ujung gitu kan. Ya. Begitu kira-kira. Oke Ustadz, kita lanjut. Sekarang kan era digital ya Ustadz. Ya, nah, kami akan bertanya ke Ustadz seputar terkait kami Gen Z, generasi Z. Itu banyak sekali tentunya tantangan Ustadz, apalagi kalau memasuki bulan suci Ramadan. Gen Z kan itu ditandai dengan era digital kan Ustadz. Kita sudah banyak lihat di luar sana, kita lebih kecanduan dengan gadget, salah satu gadget. Nah, apakah ini menjadi tantangan atau peluang sih Ustadz? Karena kalau gadget sendiri saya merasakannya pernah berada di titik itu kecanduan, tapi saya sadari bahwa gadget ini ada manfaatnya dan juga ada rugi kalau kita tidak memanfaatkan. Juga, ya. Jadi bagaimana sih tantangan kita sebagai Gen Z di era pada saat bulan suci Ramadan nanti? Oke. Ini menarik ya, kita berbicara tentang gadget, tentang Gen Z pada era ini sudah memang masanya sekarang ya. Tapi di sini saya ingin memberikan stressing yang sangat penting buat Gen Z itu ya, bahwa ketika Allah menyatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan intisari dari berpuasa itu, shaum itu adalah imsak, menahan diri. Nah, kalau kita terjemahkan lebih luas lagi berarti ada pengendalian diri kita terhadap seluruh aktivitas kita. Gadget itu di tangan kita, kita mengontrolnya. Jangan kita dikontrol oleh dia benda mati. Sehingga gadget itu dia bisa menjadi positif di tangan kita, memberikan dampak prestasi terhadap peningkatan prestasi bagi kehidupan kita, atau sebaliknya dia menyita seluruh umur kita untuk hal-hal yang sia-sia begitu. Karena itu saya mungkin di sini menggunakan istilah ini bagi Gen Z di era digital ini, di era milenial ini, kita perlu melakukan puasa digital itu ya. Puasa digital. Apa puasa digital? Kita mulai mengontrol penggunaan gadget kita, karena sekarang ini memang sudah serba digital, dan karena itu seluruh waktu kita jadi tersita untuk itu. Coba mau jujur saja nanya sebagai representasi, salah satu representasi dari Gen Z ya. Kalau bangun tidur yang pertama kali disentuh gadget, gadgetnya, handphonenya. Sebelum tidur yang terakhir benda yang disentuh gadget juga. Terbangun tengah malam gadget lagi. Mau pergi kemana-mana gadget lagi. Bahkan sudah pergi jauh ketika lupa handphonenya kembali lagi. Jadi dia telah berada bersama kita, bukan menguasai kita, tapi dia membersamai kita. Tujuan gadget itu adalah dalam rangka memfasilitasi aktivitas kita, mempermudah urusan kita. Dia adalah sarana. Karena dia sarana, maka dia harus memiliki tujuan. Nah, gadget ini karena tadi sudah menyita seluruh waktu kita, maka di bulan Ramadan coba kita puasa digital lah, puasa gadget lah dulu lah. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ada peringatan Rasulullah loh pada kita, kepada siapa saja umat manusia, khususnya kepada Gen Z, bahwa dua nikmat yang banyak sekali manusia menyia-nyiakannya, yaitu yang pertama nikmat sehat.
Sehat. Alhamdulillah para Gen Z itu di usia muda itu kan rata-rata kesehatannya bagus ya, kebugarannya terjaga gitu. Ya tentu kita berharap yang sakit-sakitan, yang generasi muda yang sakit-sakit, yang Gen Z yang sakit-sakit, ya mudah-mudahan nanti dia makin sehat dan memperbaiki. Tapi pada umumnya adalah sehat, maka jangan disia-siakan kesehatan ini. Kemudian dari segi waktu ini kan sehari cuma 24 jam. Apa ada di antara kita punya 25 atau 23? Tidak ada ya. Semua 24 sama dibagi waktu kita ini. Tapi kalau kita salah menggunakannya, yaitu kata Rasulullah itu salah satu yang nikmat yang sering diabaikan, dilalaikan adalah dia melalaikan nikmat waktu yang tersedia. Maka waktu ini kalau tidak digunakan dengan bagus, maka dia akan rugi. Ya, wal asr, demi waktu, demi masa. Wal asr, innal insana lafi khusr, orang pada umumnya akan berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti waktu yang kita gunakan ini, yang tersedia ini digunakan untuk memperkokoh keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, karena kita pasti kembali, suka tidak suka, mau tidak mau akan kembali nanti. Dan kita gunakan waktu ini untuk beramal saleh. Apa sih amal saleh? Amal saleh itu bagi kita orang Islam, mulai dari kewajiban kita menjalankan ajaran agama kita sampai semua perbuatan yang bermanfaat, semua kerjaan yang bermanfaat bagi umat manusia, itu adalah menjadi amal soleh. Oleh karena itu, bagi Gen Z, coba mulai menata. Tidak, tentu saja dengan puasa digital yang saya maksudkan itu bukan berhenti menggunakan handphone, karena itu kebutuhan juga. Ya. Tetapi kita mulai membuat skala prioritas. Nah, ada yang penting dan mendesak. Ya kita prioritaskan. Ada yang penting tapi belum mendesak. Nah, kita di-reschedule dulu. Ya. Ada yang tidak penting tapi mendesak. Itu kebutuhan kita yang harus dilakukan. Yang tidak penting, tidak mendesak, ya sudahlah, digeser dulu nanti sesudah bulan Ramadan. Masih ada waktu, insya Allah, selama masih ada umur kita. Jadi dengan melakukan puasa gadget ini, maka waktu yang berharga ini kita optimalkan sedemikian rupa pemanfaatannya, dan insya Allah umur kita akan menjadi semakin baik. Jangan sampai berpikir, wah ini kan kita masih muda ya. Ingat, panggilan Allah untuk kembali itu tidak mengenal tua. Ada yang sudah tua nggak mati-mati juga ya. Tapi betapa banyak juga yang muda-muda karena sakit, karena kecelakaan, karena apa. Intinya kita ini inginnya hidup kita ini prestatif, penuh dengan prestasi. Ya jangan sampai tersia-siakan. Dan di antara kategori orang yang beruntung adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun, yaitu orang yang menghindarkan dirinya dari, menjaga dirinya dari perbuatan yang, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, handphone, gadget yang kita gunakan itu, kita kan bisa tahu ini sebetulnya ada gunanya apa tidak. Ya hiburan boleh ya, hiburan boleh, tidak dilarang. Tapi bayangkan kalau seluruh hidup kita berisi hiburan saja, akhirnya mengarah kepada kesia-siaan. Akhirnya apa? Kita nanti menyesal di kemudian hari. Ya kenapa ya saya tidak manfaatkan dengan bagus? Maka orang harus mengerti betul bagaimana seharusnya dia mengatur waktunya ketika dia menggunakan gadgetnya itu. Nah, saya belum punya data ya. Sebetulnya Gen Z ini punya kemampuan dalam hal-hal keagamaan seperti apa, misalnya membaca Al-Qur'annya seperti apa. Tapi terlepas dari itu, masing-masing individu, masing-masing person harus benar-benar mengatur dirinya, karena kesempatan itu tidak terulang kedua kalinya. Mungkin tahun depan ada lagi Ramadan, tapi untuk kali ini kita optimalkan dulu dengan sebaik-baiknya. Oke, Ustaz. Jadi istilahnya apa tadi Ustaz? Puasa digital. Puasa digital. Iya. Kalau saya Ustaz itu kan pernah mau challenge diri sendiri, menahan tidak menggunakan media digital gadget selama 1 hari saja. Tapi sulit sekali Ustaz itu. Jadi berarti kita harus nentuin skala prioritas ya Ustaz. Ya benar. Pernah saya men-challenge diri selama 24 jam. Tapi kayak apa ya, jangan sampai di WA nanti ada masuk ini penting lagi. Jadi kita sebagai mahasiswa kayak takut jangan sampai ada informasi perkuliahan masuk. Padahal saya mau men-challenge diri untuk 1 hari full tidak memegang gadget. Berarti kita harus ukur skala prioritas ya Ustaz. Gitu. Jadi begini catatannya, kalau istilah saya tadi puasa digital itu fokusnya begini.
bukannya kita tidak menggunakan handphone, bukannya kita tidak mengaktifkan handphone kita, tidak mengaktifkan gadget kita secara keseluruhan, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi bagaimana kita menatanya, mengaturnya, sehingga kita bisa memisahkan mana yang penting dan yang tidak penting. Kan fungsi utama dari gadget kita kan sebagai sarana komunikasi dan informasi. Dan tentu tidak bisa digantikan dengan hal yang lain untuk saat ini ya. Oleh karena itu, untuk masalah itu tentu itu sesuatu yang niscaya itu tidak bisa dihilangkan karena seluruh aktivitas kita itu terhubungkan dengan gadget kita, dengan handphone kita, dengan jaringan kita dan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan puasa digital itu bukan yang sepenting itu, tetapi kita bisa menelisik itu mana yang hal-hal ini yang kira-kira tidak ini. Coba kira-kira dalam sehari itu yang biasanya yang waktu-waktu yang sangat membutuhkan informasi untuk kita dapatkan, kira-kira jam berapa? Nah, kan ya, jadi kalau kita bagi dalam sehari itu siang dan malam, kan biasanya juga informasi yang kita butuhkan itu kan paling informasi siang, misalnya pagi. Semakin sore kan semakin berkurang kebutuhan kita akan informasi yang ada. Nah, Ramadan ini kan masa-masa yang tidak kalah pentingnya adalah pada malam hari. Ya, di malam hari itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk melakukan qiyamul lail, yang dimana di bulan Ramadan disebut sebagai salat tarawih, di mana pahalanya luar biasa. Mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan orang yang salat tarawihnya bagus di malam hari karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di siang hari kita juga berpuasa, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita mengatur diri kita dan panca indera kita untuk puasa digital tadi, begitu kita menyentuh handphone, ternyata ada iklan yang yang tidak tepat begitu, kita bergeser lagi. Ada hiburan yang tidak mendukung pencapaian spiritualitas kita yang tinggi, kita geser lagi. Begitu. Jadi kita telisik satu demi satu informasi-informasi itu. Jadi puasa digital yang saya maksudkan bukan sekadar kita, bukannya kita berhenti dari menggunakan gadget kita, bukan itu. Tapi memilah dan memilih informasi, menyeleksi mana yang kita butuhkan dan mana yang kita tidak butuhkan. Satu lagi berkaitan dengan itu. Mengapa penting sekali ini kita melakukan puasa digital? Karena ini satu produk digital yang bisa membahayakan kita adalah hoax. Hoax ini Masya Allah luar biasa sekali dampaknya bagi manusia. Bahkan sudah ada beberapa informasi sudah mulai dibahas di mana-mana tentang brain rot. Brain rot ini adalah kerusakan otak kita, sel-sel otak kita disebabkan karena mengkonsumsi informasi yang tidak berkualitas. Dan hoax adalah informasi yang tidak berkualitas. Kira-kira sebagai Gen Z, apa tidak rugi bangsa kita, tidak rugi masyarakat kita, tidak rugi dunia ini kalau Gen Z-nya sudah terpapar oleh hoax yang terlalu banyak, membuat struktur pikirannya itu menjadi rusak, dimanjakan. Nah, oleh karena itu menjadi malas berpikir. Ya, kalau sudah generasi pelanjut itu menjadi malas berpikir, akan sangat membahayakan. Jadi bukan mematikannya, bukan menghilangkannya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kita yang paling utama. Tetapi kalau ada orang yang memang untuk berhenti sejenak dulu, saya kira juga itu salah satu jalan. Memang itu berat sekali ya. Mulai dari yang jangankan yang muda-muda ya, Gen Z misalnya, atau generasi Alpha sekarang itu yang memang mereka sudah benar-benar generasi yang pure digital. Ketika mereka lahir sudah di era digital. Bahkan yang sudah mau mati juga, yang sudah tua-tua juga, kemana-mana juga bawa itu. Oleh karena itu, ini membutuhkan satu pengendalian diri agar kita mampu mengatur handphone, bukan justru diatur oleh dia, dikendalikan oleh dia. Akhirnya apa? 24 jam akhirnya, loh, kok sudah pagi lagi ya? Sementara yang sudah lewat tidak akan mungkin kembali lagi. Begitu kira-kira. Ya betul Ustadz. Kalau soal gadget memang ini kayak semacam penyakit ya Ustadz. Apalagi kalau contoh di sosial media, TikTok atau Instagram. Itu kalau kita dapat potongan video pendek itu kayak seolah-olah algoritma media sosial ini masuk
di kita. Terus saya pernah juga dengar katanya itu dopamin ya. Jadi kayak enak dilihat, jadi lama-lama terbiasa kecanduan. Ya. Jadi kayak semacam itu ya Ustaz. Oh ya. Jadi salah satu sistem kerja dari teknologi digital itu adalah dia memiliki algoritma, di mana pasokan informasi yang diberikan kepada setiap gadget itu dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan orangnya. Dan karena itulah maka kita harus bisa merekayasa, mengatur ulang, men-set up kita punya algoritma. Terutama karena Ramadan kita butuh peningkatan spiritualitas, maka algoritma gadget kita, algoritma digital kita harus kita setting. Oh ya. Nah, itu kan harus setting. Ya, saya punya pengalaman banyak lah tentang masalah ini. Kita salah pencet saja misalnya iklan sepatu ya. Iya. Iklan sepatu. Nanti karena sudah pernah kita klik sekali, nanti beberapa jam kemudian muncul lagi, besok muncul lagi sepatu dia guyur. Itu berarti memang informasi itu dipersonalisasi. Dia akan terbentuk algoritma kita. Si A ini senang sepatu, si B senang apa. Dia akan diberikan informasi itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita generasi Islam, kaum muslimin seluruhnya harus men-set ulang kita punya algoritma digital kita. Supaya nanti misalnya kita carilah, tasir sajalah informasi tentang ceramah lah, tentang Al-Quran lah, tentang tilawah, tentang tahsin, tentang membaca Al-Quran, tentang ilmu-ilmu Islam. Maka insya Allah selama Ramadan kita akan dipasok dan informasi yang sejenis dengan itu, sehingga paling tidak selama Ramadan ini kita akan terbiasa disuguhkan dengan suguhan yang membuat kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita spiritualitas kita menjadi tinggi karena akan dihindarkan dari berbagai macam hal. Memang betul, innamal a'malu binniyat. Segala amal ditentukan oleh niatnya. Dan berarti kalau kita tidak mengklik informasi yang tidak bermanfaat pada saat itu, nanti mungkin pada saat yang lain yang belum terlalu penting, itu artinya apa? Niat kita memang menuju hal-hal yang berguna, yang bermanfaat di dalam Islam, lalu kita klik itu, nanti akan diberikan informasi-informasi sejenis. Ya tentu tidak selamanya juga namanya kebaikan itu harus ceramah ya, tidak selamanya. Oh, aktivitas yang lain banyak sekali yang bermanfaat. Jadi kita bisa mendeteksi dengan hati nurani kita bahwa ini berguna, ini tidak. Nah, saya lebih spesifik untuk misalnya untuk para mahasiswa ya, para mahasiswa. Ini kan sering sekali saya mendapat informasi dan saya membaca juga bahwa biasanya kecerdasan pikiran kita itu apabila dia dalam kondisi lapar perut kita dan dalam kondisi tenang jiwa kita dengan hal-hal yang spiritual, sehingga gas spot kita ya dan dalam memori pikiran kita sudah terhubung ke langit, maka itu merupakan waktu ya ketika gas spot kita terbuka, maka itulah saat yang tepat untuk kita memasukkan informasi pada diri kita, karena sistem memorizing kita itu, sistem kita menghafal itu menjadi sangat kuat. Bulan Ramadan sebetulnya ini bagi para mahasiswa kesempatan untuk belajar lebih giat lagi. Tidak ada alasan orang untuk di bulan Ramadan terlalu banyak berfoya-foya, ya sampai terlalu banyak tidur. Mungkin memang di awal-awal kita akan mudah ngantuk ya, tetapi akan terbiasa kita sehingga menjadi kuat lagi, dan itu manfaatkan untuk belajar. Terutama belajar yang mungkin di dalam kurikulum kampus mungkin tidak diberikan, itu kita porsikan di situ. Belajar kebaikan-kebaikan, belajar amal-amal yang baik, belajar agama. Sehingga keseimbangan kita untuk ilmu dunia dan ilmu akhirat itu, meskipun sebetulnya namanya ilmu itu semuanya bermanfaat, tapi kita lagi-lagi bulan Ramadan, cobalah kita mendekat, menuju ke langit, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki berbagai macam aktivitas kita. Oke, Ustaz. Jadi memang ya kalau media sosial itu algoritmanya sangat kuat, Ustadz. Iya. Ini Ustadz, bagaimana sih cara kita, ini kan era media sosial, di sosial media, bagaimana cara kita bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah lewat media sosial itu sendiri, Ustadz? Oh ya, karena media sosial adalah sarana, sarana pertemanan, sekaligus juga sarana untuk memutus pertemanan. Jadi media sosial itu bisa bermata dua ya. Satu sisi memperbanyak kawan, tetapi pada sisi yang lain dia bisa memutuskan hubungan sosial juga.
Ya. Orang bisa bertemu lewat media sosial, tapi orang juga bisa saling bermusuhan lewat media sosial. Nah, untuk ini saya perlu ada catatan yang penting untuk saya sampaikan. Nah, pertama, kalau kita ingin membentuk algoritma kita dengan baik, maka cobalah mengarahkan diri kita untuk hanya mengkonsumsi informasi yang baik-baik saja. Clear di situ, maka dia akan memberikan kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, di dalam istilahnya itu bermedia sosial secara bijaksana. Artinya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu kita lanjutkan, dan mana yang kita perlu hentikan. Nah, media sosial, namanya juga media sosial. Berarti media ini adalah urusan dengan hubungan sosial kita. Menjadi lebih baik hubungan kita. Tapi perlu diingat, itu adalah virtual. Kita punya 1.000 subscriber kita. Iya. Punya 1 juta, ada yang sampai puluhan juta. Iya, Ustaz. Tapi kemana orang-orang itu kalau kita lagi kena musibah itu misalnya ya? Kalau dalam kenyataan kita membutuhkan mereka kan tidak ada. Oleh karena itu, memang jangan dicampur adukkan antara situasi dan kondisi di media sosial dengan di dalam kenyataan kita. Tetapi juga sebagai Muslim tidak boleh kita banyak bersandiwara. Di media sosial tampak menjadi apa? Di dalam kenyataannya ternyata lain lagi ceritanya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita ini ya harus belajar menjadi jauh lebih jujur daripada sebelum-sebelumnya. Nah, catatan yang berikutnya, di dalam bermedia sosial ini kita harus berupaya untuk menjaga adab-adab komunikasi. Ya, karena urusan komunikasi ini oleh Rasulullah dihubungkan langsung dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa saja yang beriman kepada hari kemudian, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam saja. Kalau di era media sosial kan video tentu ngomong, tapi lebih banyak itu berupa teks. Ya, kita mengetik, maka bicaralah yang baik saja, mengetiklah yang baik saja. Itu satu. Yang kedua, hindarilah ujaran-ujaran kebencian yang menyebabkan orang saling sakit hati, membuat orang sakit hati, membuat orang jadi saling benci. Jangan, itu bukan karakter seorang yang beriman. Terutama di bulan Ramadan ini, kalau ngomong yang baik aja. Jangan mengungkap kejelekan orang lain. Oh ya, kan diungkap karena memang jelek oleh orangnya. Nah, iya, itulah yang dimaksudkan dengan dalam Al-Quran itu ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang, memang betul itu jelek. Sebagai orang beriman kepada Allah sebagai Muslim, kan kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita, menutup aib orang lain, bukan menyebarkanlah dengan berbagai macam alasan. Memang sih bisa mendapatkan keuntungan, baik keuntungan popularitas maupun keuntungan finansial misalnya, tetapi jangan. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara dalam bermedia sosial. Jadi kan media sosial ini sebagai penghubung, pengerat komunikasi, pendekat jarak, karena memang kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang kecuali di media sosial. Kemudian kita memanfaatkannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itu saya kira yang paling penting terkait dengan media sosial ini. Jadi algoritmanya kita setting, kita atur supaya dia akan muncul algoritma yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi dalam memanfaatkan media sosial, kita memang memanfaatkan untuk memperbaiki hubungan sosial, untuk mempererat hubungan sosial, bukan mengacaukannya, menghancurkannya. Dan hoax itu wajib dihindari karena ini. Dan ya mau bagaimana ya, kadang-kadang kita mau menghindari hoax tapi pemasoknya terlalu banyak. Ya itulah mari kita bijaksana dalam bermedia sosial. Dan bagi para pembuat hoax, saya kira cobalah di bulan Ramadan refleksi dirilah bahwa menyebarkan hoax itu mungkin ada keuntungan sementara di dunia, tapi tentu saja kalau itu adalah kebohongan, memutarbalikan fakta. Kita ini punya Tuhan. Mungkin manusia tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Insyaallah. Oke, Ustaz. Ya. Jadi memang ya media sosial bagaikan pisau bermata dua. Ya. Bisa baik, bisa juga buruk untuk kita sendiri. Kalau di media sosial itu saya banyak pengalaman. Biasanya orang itu rusuh kadang di kolom komentar, saling hujat, saling orang dia mendukung ini, dia mendukung itu. Jadi kalau media sosial bisa kita manfaatkan dengan baik, kita pilih dengan baik, kita setting algoritmanya seperti yang Ustadz katakan tadi, insya Allah apa yang kita harapkan dalam kebaikan bisa kita juga dapatkan. Itu mungkin. Baik, Ustadz, jadi sedikit informasi bahwa kami di UKKI, Unit Kegiatan Kemahasiswaan Kerohanian Islam, itu bukan hanya sekedar
organisasi untuk menebar dakwah atau kebaikan, Di tetapi kampus ya. kami lebih dari sekedar itu. Kami ada juga produk, Ya. ini namanya produk keripik S3 Marketing. Ini adalah produk dari UKKI. Oh ya. Ya, Ini saya perlu apresiasi luar biasa KKI punya produk keripik S3 Marketing. Selamat buat UKKI Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Haloleo. ya. Ini menjadi alternatif untuk apa nih? Untuk di bulan Ramadan. Iya Ustadz, Ya. ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk berbuka puasa dengan bersama ditemani keripik S3 Marketing. Mantap. Selamat UKKI. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Ustadz, Ya, alhamdulillah. kita sudah banyak berbincang, banyak juga informasi tambahan yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ustadz terkait bulan suci Ramadan dan puasa, bagaimana saya selaku genset mahasiswa memanage diri, apalagi terkait gadget di bulan suci Ramadan, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya. Nah, kita sampai di penghujung percakapan kita, bincang podcast kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan ke teman-teman Islami semua. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya jadikan sebagai closing statement saya. Yang pertama bahwa mumpung masih hidup, manfaatkan betul kehadiran bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membersihkan diri kita yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan. Bukan hanya membersihkan diri kita, tapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, supaya dari yang biasa saja menjadi luar biasa, dalam hal ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa berarti telah mencapai satu tingkatan dalam kehidupannya yang terbaik, dan karena itu kita harus menggunakan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, atur diri kita, atur waktu kita, atur ibadah kita, sehingga benar-benar kita mendapatkan mutiara Ramadan kali ini, dan insya Allah mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang kita masih diberi kesempatan lagi. Amin, ya Begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ustadz, terima kasih banyak. Ya, terima Syukron kasih. atas kesempatan yang luar biasa Terima ini. kasih.